Selamat siang. Siang. Oke. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Gue. Kenapa? Sebelumnya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Kalau kemarin kan kita habis berlibur ya, terkait dengan libur Lebaran. Di sini saya punya ice breaking untuk kalian. Kalau misalkan saya bilang tepuk the best, kalian bisa jawab tepuk the best, I am the best, you are the best, teman-temannya, we are the best, yes. Bisa? Oke, kayaknya cuma malu ya. Oke, silakan sekarang berdiri semua. Sudah siap? Siap. Oke. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Sekali lagi ya. Kalau masih malu-malu nih, masih belum semangat juga. Oke. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum membahas terkait itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah untuk memahami dan mengidentifikasi unsur, fungsi, dan tujuan berdirinya sebuah negara. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Apa sajakah unsur terbentuknya suatu negara? Yuk coba dibaca dulu di bukunya. Apa sajakah unsur terbentuknya suatu negara? Yuk, ada yang udah ketemu? Ada berapa unsur? Ada dua. Apa saja dua unsur itu? Konstitutif Oke. Dan deklaratif. Ya. Kalau konstitutif itu unsurnya mencakup apa saja? Wilayah, kemudian rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Kemudian, kalau deklaratif itu apa yang dimaksud dengan unsur deklaratif? Deklaratif berasal dari kata dasarnya apa? Deklarasi. Artinya apa kalau deklaratif? Deklarasi adanya pengakuan sebagai negara dari siapa? Dari negara lain. Fungsi negara itu ada 3. Apa saja? Ya. Apa aja fungsi negara? Yang pertama, fungsi penertiban. Apa itu fungsi penertiban? Ya. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik Ya. Fungsi penertiban ini tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban yang ada di dalam suatu wilayah. Bisa kebayang nggak kalau misalkan nggak ada fungsi negara dalam bidang penertiban? Ya pasti semuanya sudah kacau balau, ya enggak?
memenuhi hajat hidup orang banyak, memperdulikan kehidupan masyarakat, kemakmurannya diperhatikan ya. Termasuk yang ketiga adalah fungsi pertahanan dan keamanan, yaitu untuk menjaga serangan dari luar dan atau dalam negeri. Jadi ada 3 fungsi negara. Oke. Ini nanti akan kita bentuk 3 kelompok. 3 kelompok. Kita berhitung saja ya, 3 kelompok ini kita berhitung saja. Silahkan dari Thierry berhitung 1 sampai 3. 1, 3, Oke. 4, 2, 3. Johan. Ya, kalian sudah membahas dengan kelompoknya terkait dengan tugas hari ini, yaitu unsur, fungsi, dan tujuan negara. Ya, sudah kalian diskusikan dengan teman-temannya. Udah selesai? Oke, kalau sudah selesai, di sini saya akan menunjuk random dari salah satu kelompok ya, yaitu kelompok 1. Yuk, silakan satu orang. sebutkan contoh-contoh tindakan pemerintahan yang berdaulat. Contohnya adalah membuat dan menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban, mengatur urusan ekonomi. Sebelumnya, apakah ada kesimpulan dari kelompok kalian? Kesimpulannya adalah kita sudah belajar tentang isi pasal 25A UUD 1945, batas-batas negara, wilayah Indonesia yang dimaksud dengan rakyat, kewajiban rakyat, pemerintahan yang berdaulat, tindakan pemerintah yang berdaulat, dan kerjasama Indonesia secara internasional dan negara-negara yang mengakui Indonesia secara de jure. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu negara berfungsi menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara, sementara negara bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan sosial. Terima kasih. Oke, give aplaus untuk kita semua. Dari pembelajaran hari ini, ada yang berani untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari? Adakah yang berani? Ini kita sudah mempelajari fungsi negara, unsur negara, habis itu tujuan negara. Tujuan negara. Ada lagi? Ada 2 bentuk tujuan dibentuknya negara ya, dari kelompok 3 itu bentuk legislatif dan eksekutif ya. Legislatif itu dipimpin oleh DPR, MPR, dan DPD. Dan yang untuk eksekutif itu dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Ada lagi tambahannya? Dengan materi unsur negara, fungsi negara, dan tujuan negara. Unsur negara ada berapa? 2. Apa saja? Konstitutif dan deklaratif ya. Untuk diakui oleh sebuah negara, negara itu perlu diakui secara konstitutif, yaitu terdiri atas wilayah, rakyat,
negara lain. Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Besok kita akan melanjut terkait dengan materi bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.